Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zulainingsih. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan program studi manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan saya buat, yaitu tentang pengaruh dividen payout ratio, intellectual capital, dan return of asset terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara maju yang mempunyai penduduk yang cukup banyak. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang sangat berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang sangat strategis. Maka dari itu, tidak aneh jika banyak perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang berada di Indonesia pada saat ini. Dengan banyaknya perusahaan di Indonesia, tentu akan sangat mempengaruhi jalannya roda perekonomian di Indonesia. Perekonomian saat ini menciptakan sebuah persaingan yang sangat ketat antar perusahaan dalam negeri. Dengan adanya persaingan tersebut, membuat setiap perusahaan meningkatkan kinerja mereka agar tujuan perusahaan punya mereka tetap tercapai. Nah, tujuan perusahaan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tujuan perusahaan jangka pendek dan tujuan perusahaan jangka panjang. Contoh dari tujuan perusahaan jangka pendek yaitu seperti memaksimalkan laba perusahaan dengan segala sumber daya yang dimiliki. Dan contoh tujuan jangka panjang sebuah perusahaannya yaitu seperti mensejahterakan pemilik perusahaan atau pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu apa sih? Nah, nilai perusahaan adalah merupakan persepsi investor pada tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Jadi, harga saham yang tinggi ini membuat nilai perusahaan semakin tinggi dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan tersebut. Memaksimalkan nilai perusahaan itu sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena memaksimalkan nilai perusahaan berarti mereka memaksimalkan tujuan utama dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, nilai perusahaan ini dapat diukur dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan price earning ratio, yang kedua menggunakan price to book value, dan yang ketiga menggunakan Tobinski. Price earning ratio. Price earning ratio adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan earning per share dalam saham. Jadi semakin besar price earning ratio-nya, maka akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan mendatang. Nah, price earning ratio ini dapat dirumuskan atau dapat dihitung dengan cara market price per share dibagi dengan earning per share. Yang kedua, cara mengukur nilai perusahaan itu dengan menggunakan price to book value. Nah, price to book value ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Jadi semakin tinggi nilai PBV ini, berarti pasar itu semakin percaya terhadap prospek perusahaan tersebut. Nah, PBV ini dapat dirumuskan dengan menggunakan market price per share dibagi book value per share. Yang ketiga itu metodenya dengan menggunakan Tobinski. Rasio ini merupakan konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi incremental. Rumus Tobinski ini dapat dihitung dengan menggunakan cara Q sama dengan EMV plus D dibagi dengan EBV plus D. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Nah, kita harus tahu nih, dividen itu apa? Jadi, dividen itu adalah bagian dari laba ditahan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai keuntungan dari investasi mereka. Nah, jadi kebijakan dividen itu adalah penentu tentang berapa besar laba yang akan diperoleh dalam suatu periode dan akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan juga dapat ditahan dalam
di perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Jenis-jenis dividen yaitu ada 4. Yang pertama itu ada kebijakan dividen yang stabil. Yang kedua ada kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Yang ketiga ada kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Dan yang keempat ada kebijakan dividen yang fleksibel. Nah, kebijakan dividen ini dapat diukur dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama itu menggunakan price earning ratio, yang kedua menggunakan dividend yield, dan yang ketiga menggunakan dividend payout ratio. Lanjut yang pertama yaitu price earning ratio. Price earning ratio ini menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dolar laba yang dilaporkan. Kegunaan price earning ratio ini adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share-nya. Nah, price earning ratio ini dapat dirumuskan dengan cara harga pasar per lembar dibagi dengan earning per lembar. Yang kedua ada dividend yield. Nah, dividend yield adalah dividen yang diharapkan akan dibagi dengan harga saham saat ini dari selembar saham. Dividen yield ini dapat dirumuskan dengan cara dividen per share dibagi dengan stock price. Dan yang terakhir, cara metodenya itu ada dividen payout ratio. Dividen payout ratio adalah perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan dalam bentuk persentase. Dan dividen payout ratio ini dapat dirumuskan yaitu dengan dividen per share dibagi earning per share. Itu adalah hasil dari dividen payout ratio. Next materi yaitu tentang intellectual capital. Intellectual capital merupakan salah satu aset utama suatu perusahaan, yaitu berupa aset fisik dan finansial, dan dibutuhkan kemampuan yang sangat handal. Dalam menghasilkan suatu produk yang bernilai, diperlukan kemampuan dan daya pikir dari karyawan. Sekaligus, bagaimana mengelola organisasi dan menjalin hubungan dengan pihak eksternalnya dengan baik. Nah, komponen intellectual capital ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada human capital, yang kedua ada structural capital, dan yang ketiga ada capital employed. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang human capital. Jadi, human capital yang baik itu dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Human capital ini merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya untuk dapat menciptakan suatu nilai. Yang kedua ada structural capital. Jadi, structural capital merupakan kemampuan organisasi yang meliputi infrastruktur, sistem informasi, rutinitas, prosedur, dan budaya organisasi yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan intelektual yang optimal. Yang ketiga ada capital employed. Capital employed merupakan hubungan harmonis yang dimiliki perusahaan dengan para mitranya maupun dengan para pelanggannya. Dengan adanya capital employed ini, pelayanan perusahaan yang diberikan akan semakin membaik. Selanjutnya kita akan membahas tentang rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan itu? Jadi, rasio keuangan adalah salah satu cara yang secara umum digunakan untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Dengan menggunakan analisis keuangan, kita dapat mengetahui kinerja baik atau buruknya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangannya. Jenis-jenis rasio keuangan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada likuiditas, ada aktivitas, solvabilitas,
profitabilitas, dan investasi. Yang pertama kita akan membahas tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan tersebut relatif atau tidak terhadap utang lancarnya. Dan rasio likuiditas ini dapat dianalisis dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama itu dapat menggunakan current ratio, yang kedua dapat menggunakan cara quick ratio, dan yang ketiga dapat menggunakan cash ratio. Selanjutnya kita akan membahas tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya. Nah, kewajibannya itu berupa jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan, aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Rasio solvabilitas ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada debt to equity ratio, yang kedua ada debt ratio, yang ketiga ada time interest earned ratio. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Dan rasio profitabilitas ini terbagi lagi menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama yaitu ada return on assets. Nah, return on asset ini adalah tingkat pengembalian aset untuk menilai persentase laba yang diperoleh. Cara menghitung ROA ini yaitu dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi total aset, itu adalah hasil dari ROA-nya. Yang kedua itu ada return on equity atau disebut ROE, dan rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dan tingkat pengembalian dari investasinya. ROE ini dapat dirumuskan dengan cara laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Selanjutnya ada profit margin ratio. Profit margin ratio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan tersebut. Selanjutnya ada earning per share atau EPS, merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Yang terakhir kita akan membahas tentang rasio investasi. Rasio investasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana atau investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Rasio tersebut memiliki nilai manfaat bagi para investor sesuai fungsi laporan keuangan bagi investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. Dan rasio investasi ini dapat dirumuskan dengan yaitu laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi investasi, hasilnya itu baru dikali 100%, itu adalah rasio investasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang terjadi antara kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan dividen payout ratio terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobinski. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara intelektual kapital dengan nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobinski. Dan tujuan yang ketiga untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara rasio keuangan yang diproyeksikan dengan profitabilitas ROA terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobinski. Selanjutnya ada model penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan 2 variabel. Yang pertama itu ada variabel dependent dan yang kedua ada variabel independent. Variabel dependent di sini yang saya gunakan adalah nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobinski, dan variabel independentnya ada kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan dividen payout ratio, ada intelektual kapital, dan yang terakhir ada
rasio keuangan yang diproyeksikan dengan ROA. Hipotesa penelitian. Pada penelitian kali ini, saya mendapatkan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu adalah kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan dividen payout ratio diduga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobinski pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis yang kedua yaitu adalah intelektual kapital diduga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobinski pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan hipotesis yang ketiga yaitu adalah rasio keuangan yang diproyeksikan dengan return on asset yang diduga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobinski pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan metode pengambilan sampelnya yaitu menggunakan metode pervasive sampling. Objek penelitian kali ini yaitu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 sampai 2019. Jenis dan sumber datanya, yaitu ada data kuantitatif dan sumber datanya adalah data sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode survei data archival dan variabel penelitiannya di sini ada 2 variabel. Yang pertama ada variabel dependent yaitu adalah nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobinski dan ada variabel independen. Variabel independennya di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan dividen payout ratio. Yang kedua ada intellectual capital dan yang ketiga ada rasio keuangan yang diproyeksikan dengan return on assets. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sharing terhadap teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Harapan saya pada video kali ini, semoga teman-teman semua itu dapat mengerti dan memahami materi yang saya jelaskan tadi. Oke, dan untuk kalian yang memiliki saran, kritikan, ataupun pertanyaan, boleh komentar di bawah ya guys. Dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.